Artikel ini berjudul Kesiapan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. Penulis Arti Prihatini dan Sugiyarti. Abstrak artikel ini membahas kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Penelitian ini menggunakan metode naratif inquiry untuk mendeskripsikan pengalaman 5 mahasiswa PPG Daljak dalam menerapkan kurikulum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya guru belum siap untuk menerapkan kurikulum merdeka karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Namun, proses pembelajaran PPG mendorong guru untuk berinovasi dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Meskipun menghadapi hambatan, guru dapat mengatasinya dengan mencari pengetahuan dan mendapatkan pengalaman praktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru memiliki kesiapan yang lebih matang setelah menyelesaikan fase praktis, pengalaman lapangan. Guru merespon bahwa kurikulum merdeka lebih mudah untuk diterapkan dengan pemahaman dan pengalaman yang cukup. Pada pendahuluan artikel ini, terdapat beberapa kutipan yang dapat dijadikan sebagai referensi. Di antaranya, menurut Miftahudin tahun 2022, menjelaskan bahwa kurikulum merdeka menginstruksikan pelaksanaan pembelajaran berdireferensiasi yang berdasarkan pada karakteristik siswa seperti gaya belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya, menurut Klandinin tahun 2019, beliau menyatakan bahwa naratif inquiry yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman penerapan kurikulum yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Angga tahun 2022 menyebutkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di beberapa sekolah penggerak pada tahun pertama sudah cukup berjalan dengan baik dan akan dikembangkan di banyak sekolah-sekolah pada tahun sekarang bahkan pada tahun-tahun selanjutnya. Yang terakhir, menurut Benson tahun 2014, beliau menjelaskan bahwa teknik wawancara semi terstruktur yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu untuk mengumpulkan data tentang pengalaman pada penerapan kurikulum merdeka. Metode dalam penelitian ini, metode narrative inquiry, digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Teknik wawancara semi-struktur digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Penelitian ini terfokus pada persepsi dan kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dan data yang dikumpulkan melalui naratif inquiry, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka. Hasil berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa guru-guru yang berpartisipasi dalam program PPG menunjukkan respon yang berkembang terhadap kurikulum merdeka. Pada awalnya, guru-guru belum siap untuk menerapkan kurikulum tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Namun, melalui implementasi kurikulum selama program PPG, mereka menganggap inovasi dalam pembelajaran sebagai fokus utama dalam menghasilkan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Meskipun awalnya kurang pengalaman, melalui praktik dan konker, guru-guru mengembangkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kurikulum merdeka, sehingga mereka lebih siap untuk mengimplementasikannya di sekolah mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan implementasi kurikulum merdeka. Namun, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi area yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti menggunakan tes dan kuesioner untuk memvalidasi temuan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini diharapkan untuk berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan kurikulum merdeka selama program PPG.
Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pengalaman menerapkan kurikulum Merdeka selama program PPG. Wawancara direkam secara audiovisual dari awal hingga akhir dan ditranskripsi secara kronologis untuk analisis. Analisis data melibatkan mendengarkan rekaman wawancara, transkripsi data, mencatat temuan, menginterpretasikan temuan, dan memvalidasi temuan penelitian. Melalui naratif inquiry, proses analisis data memberikan interpretasi naratif partisipan berdasarkan jawaban mereka selama wawancara. Diskusi. Dalam penelitian ini, metode naratif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Teknik wawancara semi terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Penelitian ini berfokus pada persepsi dan kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka, dan data yang dikumpulkan melalui naratif inquiry memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru-guru yang berpartisipasi dalam program PPG menunjukkan respon yang berkembang terhadap kurikulum Merdeka. Awalnya, guru-guru belum siap untuk menerapkan kurikulum tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman, namun melalui implementasi kurikulum selama program PPG, mereka menganggap inovasi dalam pembelajaran sebagai fokus utama dalam menghasilkan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka. Meskipun awalnya mereka pengalaman, melalui praktik yang konkret, guru-guru mengembangkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga mereka lebih siap untuk mengimplementasikannya di sekolah mereka. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan 12 pertanyaan yang mencakup latar belakang partisipan, pemahaman tentang kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menerapkan kurikulum, dan kesan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom dan direkam secara audiovisual untuk kemudian ditranskripsikan dan dianalisis secara kronologis. Melalui naratif inquiry, penelitian ini memberikan interpretasi naratif berdasarkan jawaban. Hasil yang saya review daftar pustaka, yaitu bahwa daftar pustaka yang disajikan oleh penulis memuat sumber-sumber berasal dari jurnal atau artikel ilmiah. Bagian-bagian yang saya review dari daftar pustaka yaitu yang pertama ada format penulisan. Jika dilihat berdasarkan format penulisan, daftar pustaka yang menggunakan apastel, maka jurnal tersebut sudah sesuai dengan format penulisannya, seperti nama akhir pengarang, itu di depan nama awalnya, di belakang kemudian ada tahun penerbit, titik, jurnal artikel, nama jurnal, volume dalam kurung, edisi jika ada, kemudian halaman. Salah satu contohnya pada sumber 1 yang ada di daftar pustaka. Selanjutnya yaitu yang kedua, urutan penulisan berdasarkan alfabet. Jika dilihat dari urutan penulisan, sumber sudah berdasarkan alfabet. Dari sumber 1 diawali dengan huruf A, kemudian sumber kedua huruf C, dan seterusnya. Berarti itu menunjukkan bahwa sudah sesuai urutan alfabet. Kemudian yang ketiga, artikel ilmiah terdapat doi. Jika dilihat dari hal tersebut, bahwasanya harus menyertakan doi. Yang keempat, konsistensi penulisan. Jika dilihat dari konsistensi penulisan, bahwa daftar pustaka tersebut sudah cukup konsisten, seperti ukuran font dan spasinya. Namun untuk jenis font pada sumber nomor 14 itu berbeda dengan sumber lainnya, yaitu
menunjukkan bahwasannya jenis font kurang konsisten dalam penulisannya. Selanjutnya yaitu lampiran. Pada artikel ilmiah yang kita review tidak terdapat lampiran, padahal pada metode atau teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Sebaiknya memperkuat hasil penelitian menggunakan instrumen wawancara maupun instrumen observasi yang bisa dilampirkan pada halaman terakhir.